Nomornya ditunjukkan nih, nomornya lah. Dipegang aja. Bentar ya. Antri. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik bus Trans Jatim dari Bungurasi menuju ke arah Bunga Gresik. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Nah, kali ini cukup spesial karena aku bersama seorang subscriber ya, seorang adik masih kelas 4 SD. Jadi dia itu kepingin konten bareng aku, jadi diantar oleh orang tuanya. Ini kita ke arah Gresik dulu. Jadi nanti kita akan naik bus Trans Jatim keempat yang baru. Karena dari penutur orang tuanya, dia itu sangat suka sekali dengan bis. Kalau ada bus Trans Jatim yang baru meluncurkan rute yang baru ya, itu dia sudah kepingin untuk naik. Jadinya ini aku memenuhi keinginannya untuk bisa konten bareng. Nah, jadi kita bisa belajar dari dia karena ternyata dari ceritanya juga dia itu sangat suka naik transportasi umum. Ketika ke Bungurasi janjian tadi itu dia naik Wirawir dan Surabaya Bus, tidak mau menggunakan motor ya, meskipun harus lebih lama waktunya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran, apresiasi bagiku, bagi seorang subscriber yang mau konten bersamaku. Terima kasih ya sebelumnya aku ucapkan. Ini aku sudah sampai di terminal Bundar dan ternyata harus mengambil nomor antrian untuk bisa naik Trans Jatim keempat ini karena sangat ramai sekali. Nah, ketika kami naik ini masih gratis dan pada saat perayaan tanggal 17 Agustus kemarin. Ayo menjawab cukup. Saya. Satu. Nomornya ditunjukkan nih, nomornya lah. Dipegang aja. Nah, kali ini kami sudah ada dalam bus Trans Jatim keempat. Jadinya ini masih gratis, tapi saat itu operasionalnya dibatasi sampai jam 2 siang atau jam terakhirnya keberangkatan dari Paciran dan Bunter setengah 1-an ya, setengah 1 kurang 10. Jadinya ini aku berkata kepada mereka kalau lebih baik turun di Bunga ya atau di Sedayu, karena kalau sampai ke arah Lamongan itu takutnya nanti nggak dapat kursi ya, nggak dapat busnya ya, udah selesai operasi jadi nggak bisa balik. Sebenarnya ini aku mau ngajak mereka itu sampai ke Paciran ya, tapi karena memang kondisinya nggak memungkinkan jadi sampai Bunga aja. Nanti kita akan turun di halte Bunga ya, akan aku tunjukkan di mana tempatnya nanti, dan balik lagi ke arah Bundar. Nah, kali ini
busnya sudah meninggalkan Bunder, kemudian nanti masuk tol Kebumes dan keluar exit tol Manyar ya. Dari Manyar kemudian ke Sedayu. Untuk halte yang di Paciran itu aku masih belum banyak yang bisa aku mengerti karena kemarin kan masih coba pertama kali. Lah ini mau nyoba sampai Paciran memang belum bisa karena ada karnaval itu ya. Nanti semoga saja bulan depan ya aku coba sampai ke arah pelabuhan Paciran dan aku tunjukkan kepada kalian di mana letak wisata di sekitar sana ya. Ada pantai, kemudian ada Gua Maharani, ada WBL ya. Jadinya nanti semoga saja bulan depan itu aku bisa sampai ke Paciran, sampai ke pelabuhan atau bagian akhirnya. Nah, kemarin itu dari seorang kondektur Transjatim, tapi K1 ya, bukan K4 ini, eh, ada cerita bahwa apa namanya saat pengoperasiannya bus kemarin yang pas gratis itu ada sedikit insiden. Jadi ada rombongan ibu-ibu yang berwisata ke Paciran, kemudian mereka itu membeli ikan, ya membeli ikan dan sebagainya untuk oleh-oleh. Lah membawa ikan itu masuk ke dalam bus. Tentu baunya kan menyengat ya, jadinya diprotes oleh beberapa penumpang lain. Nah, dari sini memang harus ada penegakan aturan. Jadi kan kalau di dalam bus kan memang dilarang untuk membawa barang yang berbau menyengat seperti durian atau ikan dan sebagainya. Nah mungkin kan itu baru pertama kali ya mereka naik dan belum tahu. Jadi semoga saja nanti pihak Transjatim itu memberi informasi apakah boleh atau tidak ya. Kalau nggak boleh bisa ditempelkan pengumuman atau bisa diberikan informasi dari kondekturnya agar nggak sampai terjadi insiden lagi. Kalau awal-awal dulu Transjatim ada yang K1 dulu itu memang kendalanya adalah banyak orang yang makan dalam bus ya. Tapi sekarang udah nggak ada karena sudah ketat aturannya. Jadi semoga saja nanti dengan beriringnya waktu itu banyak orang yang sudah paham kalau naik bis seperti ini tuh nggak seperti naik mobil kita ya. Ini kan apa namanya milik bersama transportasi umum. Jadi kita punya aturan yang harus ditaati. Kalau nggak boleh bawa barang yang berbau tajam ya jangan dibawa seperti itu.
Ketika aku naik, beberapa halte sudah mulai dibangun ya, tapi masih belum bisa digunakan. Jadi kalau kalian mau naik itu pokoknya cari palang tanda stop, karena haltenya masih belum jadi ya sebagian besar. Ini memang jadi pembelajaran karena sebaiknya pihak Transjatim itu melaunching busnya itu jalan kalau sudah ada haltenya. Tapi karena memang mungkin keburu waktu ya dan sudah butuh sekali sehingga belum jadi haltenya. Nanti kita akan turun di halte Bunga. Itu letaknya di depannya, di seberangnya kantor kecamatan Bunga. Nah di dekatnya pertigaan. Habis nanti kalau yang arah sebaliknya itu di depannya atau di sebelah utaranya kantor kecamatan Pas. Jadi nggak jauh. Ini kita sampai di Bunga dan kemudian akan nyebrang jalan balik lagi ke arah Bunder. Bentar ya. Ayo, sih. Ayo. Kita males. Ternyata untuk bus arah sebaliknya juga penuh ya. Ini aku dapat di bagian belakang, jadi agak terpental-pental sehingga kurang nyaman sebenarnya. Tapi gimana lagi daripada nggak bisa balik. Nah, ternyata sekarang bus Transjatim itu memiliki rute baru, bukan rute baru sih, namanya kelas baru ya, luxury itu. Ya ini gambarnya seperti ini. Jadi rute luxury ini itu adalah rute K1 sebenarnya untuk mendukung operasional bus K1 yang sudah terlalu padat ya. Jadinya bus luxury ini hadir dari Porong ke Sidoarjo, kemudian ke arah Bungurasi dan ke arah Gresik. Harga tiketnya itu bervariasi. Kalau dari Bunder Gresik ke Bungurasi atau sebaliknya itu 20.000. Kalau dari Bungurasi ke Porong itu 15.000. Jadi kalau totalnya dari Porong ke Bunder kalau nggak salah 25.000. Aku lupa nih cantuman berapa harganya ya. Ini aku belum coba karena kemarin itu mau nyoba udah penuh juga ternyata. Jadi pas aku mau nyoba itu udah penuh sehingga aku naik bus yang biasa, bus K1 biasa. Kapan-kapan nanti aku coba ya untuk naik luxury, tapi kayaknya sama aja ya. Maksudnya ya segitu ya, bus-bus biasa seperti bus apa namanya, bus ATB yang bus patas, bus patas yang ke arah Malang itu duduknya dua-dua dan nggak ada yang berdiri. Tapi kalau menurutku ya, kalau kita itu mau ngirit ya agak mahal sih, karena kan dari Bunder ke Terminal Bungurasi kan ya kalau dibandingkan dengan yang biasa kan 5.000, itu selisihnya 15.000 kan lumayan. Jadi menurutku itu adalah salah satu apa namanya cara bagi Transjatim, cuma kemungkinan akan susah untuk dikembangkan lagi kalau harganya terlalu mahal seperti itu.
kalian yang belum coba naik Trans Jatim K4 ini ya, memang harus sabar karena kan masih banyak orang yang ingin naik ya. Kemungkinan masih antusiasnya tuh tinggi, terutama bagi mereka yang ingin menjajal ke arah Paciran itu kan masih kepinginnya lihat ya di mana letak haltenya, kemudian dekat dengan wisata apa ya, dan kira-kira berapa lama perjalanannya, itu masih banyak apa kepo ya. Kalau kalian ada waktu luang itu pas nggak pas bukan hari libur maksudnya, itu agak sepi. Jadinya kalau pas hari libur seperti Sabtu, Minggu atau pas 17-an seperti kemarin itu pasti ramai sekali. Dan bahkan tadi itu kan aku naikkan itu dijatah ya, jadinya satu satu kloter itu maksimal sekitar 35 orang dengan 20 tempat duduk dan 15 orang berdiri. Jadinya kalau misalkan kita itu datang kok sudah ada antrian sampai 35, ya maka harus menunggu bus yang berikutnya. Dan ternyata jarak antar bus itu kalau nggak salah sekitar 30 menit. Kalian bisa cek kapan berangkatnya tiap bus dan kode lambungnya itu di IG Trans Jatim ya. Di IG-nya itu ada setiap hari kan update mereka 4 koridor itu dari 2 terminal, kemudian kapan shift terakhir ya atau bus terakhirnya itu berangkat ya. Jadinya biar kalian itu nggak kejelik ketika jam-jam akhir sekitar jam 8 atau sekitar 9 malam itu dicek apakah masih ada busnya ya yang jalan. Iya, iya. Udah rame lagi. Oh, rame lagi. Sini aja. Sini. Ayo, Le. Awas, awas. Ayo. Santai. Yang ke Mojok. Di Bundar ternyata orang-orang yang ingin nyoba naik Trans Jatim itu sangat banyak sekali ya. Jadi kita harus antri ya kalau mau naik Trans Jatim, baik K1 yang ke arah Bungurasi atau K3 yang ke arah Mojokerto atau K4 ini bahkan yang ke arah Lamongan. Oke, sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.